Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali hadir malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Kisah Semadalu malam hari ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh almarhumah nenek saya. Dan saking seringnya nenek saya, atau yang biasa saya panggil dengan sebutan Bu Nyai, bercerita tentang kisah ini, saya sampai bisa mengingatnya dengan baik hingga sekarang. Karena mungkin bagi Bu Nyai sendiri, cerita ini pun adalah salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah beliau alami semasa hidupnya. Kisahnya terjadi sekitar awal tahun 70-an. Saat itu Bu Nyai masih berusia sekitar 10-11 tahun. Dan saat itu Bu Nyai dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang berada di dekat salah satu keraton di kota Cirebon. Karena lokasi rumahnya yang memang berdekatan dengan kompleks keraton, Bu Nyai sering menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya di area kompleks keraton tersebut. Di mana di area kompleks keraton tersebut terdapat bangunan utama keraton, alun-alun yang lumayan luas, lapangan voli, dan juga sebuah masjid yang tidak kalah bersejarah dengan keraton itu sendiri. Memiliki halaman yang cukup luas juga dengan pohon beringin yang sangat besar di area dekat pintu gerbangnya. Bu Nyai sendiri bercerita dulu beliau suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya bermain bentengan, engklek, atau sekedar lari-larian di halaman masjid tersebut. Bu Nyai juga bercerita bahwa masa kecilnya adalah masa yang menyenangkan. Beliau bisa dibilang adalah seorang anak yang badung, yang kerap kali bermain sampai malam dan baru akan pulang ketika salah satu anggota keluarganya mencari keberadaan Bu Nyai. Dan kisah ini dialami Bu Nyai di suatu hari yang kelabu, karena pada saat itu sejak sore hari Cirebon sudah diguyur hujan dan sangat deras hujannya dengan durasi yang lumayan lama hingga menyisakan gerimis yang bertahan hingga malam hari. Saat itu ketika sore hari hujan dan lumayan deras, Bu Nyai meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain bersama dengan teman-temannya di halaman masjid. Pada tahun itu, bermain hujan adalah satu hal yang sangat ditunggu oleh anak-anak seusia Bu Nyai. Beliau dan teman-temannya berlari-larian, bermain air hujan, bermain tanah yang sudah basah karena air hujan, atau yang biasa kita sebut dengan lempung, berkecipakan di genangan air, dan lain sebagainya. Sore hari itu adalah sore yang menyenangkan bagi Bu Nyai dan teman-temannya. Mereka bermain hingga lupa waktu, sampai tanpa terasa azan maghrib berkumandang, dan satu persatu teman Bu Nyai memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Bu Nyai bisa melihat orang-orang telah selesai sholat maghrib saat itu, tapi Bu Nyai masih asik bermain hujan di area depan masjid. Bahkan saat itu Bu Nyai sudah tinggal sendirian di sana. Semua temannya sudah memutuskan untuk pulang. Hujan pun sudah tidak sebesar sebelumnya. Hanya menyisakan gerimis kecil yang kelihatannya akan awet hingga malam tiba. Bu Nyai bermain sendiri, berlompatan di halaman masjid, dan ketika Bu Nyai
beranjak menuju ke sisi masjid, ke deretan rumah yang memang ada di sana, Bu Nyai melihat ada cahaya terang dari salah satu rumah. Bu Nyai memperhatikan ada banyak orang yang berkerumun dan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan Bu Nyai bisa melihat ada bendera kuning yang diikat di salah satu tiang bangunan rumah tersebut. Setelah itu, sayup-sayup terdengar ada suara lantunan ayat-ayat suci dari dalam rumah itu. Saat itu, Bu Nyai berpikir kalau di rumah itu sedang ada acara. Meskipun perlu diingat bahwa saat itu Bu Nyai masih berusia kurang lebih 10-11 tahun. Jadi beliau masih belum benar-benar paham acara apa yang diadakan selepas maghrib di rumah tersebut. Karena penasaran, Bu Nyai pun memutuskan untuk mendekati rumah itu. Namun belum lagi Bu Nyai sampai ke depan rumah itu, dari kejauhan Bu Nyai memperhatikan sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Di depan rumah yang sedang mengadakan acara itu sudah tidak ada orang sama sekali. Semua tamu yang hadir terlihat sudah memasuki rumah itu, walaupun pintunya dibiarkan terbuka. Namun ada seseorang yang dari jauh terlihat berdiri tidak begitu jauh dari halaman rumah itu. Bu Nyai memperhatikan ada sesosok perempuan, tepatnya perempuan tua, yang berdiri persis di bawah talang air. Dengan kepala menunduk, rambutnya yang panjang namun terlihat sudah memutih, dibiarkan jatuh menutupi wajahnya. Nenek itu menggunakan kebaya dan juga kain jarik atau kain tapih. Dan sosok itu bertelanjang kaki. Sekujur tubuhnya basah kuyup, karena nenek itu memang berdiri persis di bawah kucuran air yang turun dari talang yang penuh karena menampung air hujan. Lama Bu Nyai memperhatikan. Sosok itu terlihat menggerak-gerakkan kakinya seolah-olah sedang bermain-main dengan kubangan air di bawah kakinya. Merasa ganjil karena ada sosok nenek-nenek yang bermain hujan di waktu maghrib seperti itu, refleks Bu Nyai berteriak menggunakan bahasa Cirebon. "Apa iku?" Dan setelah Bu Nyai berkata seperti itu, beliau melihat sosok nenek itu perlahan memudar dan perlahan-lahan lenyap dari pandangan. Melihat itu Bu Nyai langsung panik. Ia kaget sekaget-kagetnya. Beliau yang memang sudah basah kuyup karena bermain hujan dari sore, mendadak merasakan merinding sekujur tubuhnya. Lalu tanpa pikir panjang Bu Nyai berlari menerobos ke dalam rumah yang sedang mengadakan acara tersebut. Bu Nyai masuk sambil berteriak-teriak histeris ke dalam ruang tamu rumah tersebut yang ternyata dipenuhi oleh bapak-bapak yang sedang membaca Yasin. Dan melihat Bu Nyai bertingkah seperti itu, semua langsung heboh dan penasaran. Apa yang membuat Bu Nyai sampai sehisteris itu? Bapak-bapak di sana berusaha menenangkan Bu Nyai, lalu Bu Nyai pun menceritakan apa yang baru saja ia alami dan ia lihat. Beruntung saat itu ada kerabat jauh Bu Nyai yang Bu Nyai kenal ada di acara itu. Akhirnya setelah sudah cukup tenang, Bu Nyai diajak pulang oleh kerabatnya itu dan diantar sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Nyai dimarahi habis-habisan. Bu Nyai juga diingatkan oleh orang tuanya saat itu untuk tidak lagi bermain selepas brangrep atau selepas maghrib. Setelah itu Bu Nyai pun baru tahu bahwa acara di rumah itu adalah semacam pengajian yang diadakan setelah pagi harinya ada salah seorang penghuni rumah itu yang meninggal dunia dan dikuburkan siang harinya, dan malam itu adalah malam pertama diadakan pengajian untuk mendoakan almarhumah. Ya, karena ternyata
Penghuni yang meninggal di rumah itu adalah seorang nenek-nenek yang semasa hidupnya suka menggunakan kebaya dan kain tapih dan sering menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di teras depan rumah tersebut.